Pangeran Benowo mengobarkan perang melawan Pajang. Kala itu, tahta kerajaan Pajang tengah diduduki saudara iparnya, Arya Pangiri dari Demak. Walau terlahir dari garwo Ampean, ia adalah pewaris tunggal atas tahta kerajaan ayahandanya, Sultan Adiwijaya. Namun ternyata pihak Mataram tidak benar-benar mengembalikan Pangeran Benowo kepada tahtanya. Dengan alasan untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan adanya serangan balik dari Arya Pangiri, Senopati Pamungkas justru menaruh adiknya Pangeran Gagak Baning untuk menduduki tahta Pajang. Apa yang dipikirkan? Saya tidak menyangka perlawanan prajurit Pajang begitu dahsyatnya, sehingga mereka jadi korban lebih banyak. Sayalah penyebabnya. Untuk menuntut sebuah hak Rutumbal, Adi, bagaimanapun juga Adi Benowo lah yang patut untuk menggantikan Romo Sultan Adiwijaya. Sebenarnya yang berperang membela Pajang itu bukan tentara Pajang, nak Mas. Mereka itu adalah prajurit-prajurit bayaran yang dibawa Arya Pangiri dari Demak. Mereka adalah orang-orang Bali, orang-orang Bugis, dan Cina keturunan. Benar, Adi. Sebagian besar dari mereka sudah membelot ke pihak kita. Karena mereka tidak sudi negerinya dikangkangi oleh orang-orang Demak. Kita semakin terjepit, Dinda. Prajurit-prajurit sewaan itu mengkhianati saya. Mengkhianati bagaimana? Mereka meninggalkan medan pertempuran, Kanjeng Ibu. Dan bahkan ada sebagian yang membelot persis seperti pasukan-pasukan Pajang. Mereka pengecut semua. Jangan sembarangan bicara, Pangiri.
prajurit-prajurit Pajang itu yang dulu berhasil menghancurkan Jipang Panolan, membunuh Arya Penangsang. Tetapi Kanjeng Ibu, ini kenyataan yang terjadi. Dan saya mengkhawatirkan kalau bantuan dari Kabupaten Pemalang serta Cirebon terlambat datang, mereka segera bisa memasuki wilayah kita dan memporak-porandakan seluruh isi kerajaan kita, Kanjeng Ibu. Benowo, kamu sudah menempuh jalan yang keliru, anakku. Dulu Ki Ageng Pemanahan, orang tua Senopati, dia menuntut tanah perdikan. Setelah membantu Romo memenangkan peperangan melawan Haryau Penangsang, Adipati Jipang. Kini Senopati dan Ki Juru Mertani pasti akan meminta seluruh pusaka Kedaton. Dan bila itu terjadi, sembunyikan keris Setan Kober dan Kiai Tapak. Yang lain boleh mereka ambil, tapi 2 pusaka itu jangan berikan. Apa yang harus hamba lakukan, Kanjeng Romo? Jangan terlalu berharap kau akan bisa menduduki dampar kencana Kedaton Pajang. Setelah kakak iparmu Arya Pangiri dikalahkan, lalu dibuang kembali ke Demak, Senopati pasti akan menempatkan adiknya Gagak Baning alias Raden Tompe untuk menguasai Pajang. Mengapa adiknya? Kenapa tidak Kanda Senopati sendiri kalau memang dia mengharapkan kekuasaan? Dia tidak mau terkesan jadi orang yang tidak berbudi. Karena akulah yang memelihara dan mendidiknya. Ingat, sebentar lagi Senopati pasti akan menabalkan dirinya sebagai raja, sebagai panembahan Senopati di Mataram. Jaga dirimu, anakku. Jangan bunuh suamiku, Kakang Senopati. Jangan jadikan anak-anak aku menjadi yatim. Untuk kebebasan menantuku, Mas Senopati. Nah, sekarang begini saja. Betapapun Arya Pangiri sudah ditaklukkan oleh Mataram. Karena itu hukumnya harus ada bukti takluk bagi yang kalah. Jadi tangan Arya Pangiri harus tetap diikat, walaupun tidak dengan rantai besi. Ikat tangannya dengan sindai. Arya Pangiri dan seluruh kerabat Kedaton akan dikembalikan ke Demak dengan pengawalan pasukan Mataram. Mana Kak Wadas? Curungan. Tunggu Kak Wadas. Apa? Yang tadi saya ceritakan di situ, itu hadiahnya cukup besar, Kang. Kalau kita bisa menangkap
Ki Jeleng Mewek itu, Kang. Penjahat yang selama ini bikin resah daerah Pemalang sampai Cirebon, Kang. Hadiahnya juga bukan cuma kepeng, Kang. Tapi pangkat, Kang. Dan Kakang bisa diangkat menjadi bekal sama Kanjeng Adipati, Kang. Oh, buat apa jadi bekal? Hah? Kalau ngurus istri dan anak saja udah beres. Buat apa? Kang, tunggu, Kang. Nanti aku yang bantu, aku yang jadi Jogoboyo. Kang Gendro yang jadi wakil. Boleh? Yolah boleh, Ra. Loh! Diajak seneng ora gelem. Iya, jaluke susah bae. Sebenarnya kalau saja tentara Pajang dan tentara bayaran yang disewa Kanjeng Arya Pangiri tidak berkhianat, belum tentu tentara Mataram dan Jipang bisa menang. Harta dan tahta memang paling ampuh untuk menghancurkan kekuasaan, Kakang. Kalau menurut Ki Gede, sebaiknya kita memihak siapa? Kita memihak pada siapa saja yang punya perhatian lebih kepada Kadipaten Pemalang. Artinya, lebih bijak kalau kita tidak usah ikut-ikutan. Sampai sekarang ajaran Syekh daerah Pedurungan bahkan semakin menyebar, Kanjeng Adipati. Saya kan hanya tinggal melanjutkan kerja keras beliau saja. Mbok Salahuddin pindah saja ke Pemalang sini. Saya melihat sebagian besar rakyat Pemalang menerima ajaran Islam dengan baik. Di mana yang namanya perguruan jalan lurus? Mana? Hah? Saya tidak tahu, Kisanak. Jangan bohong kamu. Hah? Saya tahu di tempat sini ada perguruan. Jangan-jangan kalian berdua ini juga mau berguru ke sana, ya? Hah? Jangan-jangan kamu itu gurunya, ya? Ayo tanding. Kalau saya kalah, saya akan jadi murid kamu. Serang, ayo! Ayo! Kau mencari aku, Wadas Gompal? Terus saja kamu berjalan, akan ketemu desa Pedurungan. Orang aneh. Ilmunya tinggi, bisa terbang, dan kulitnya atos. Dia pasti Sukotopo Broto. Sayang, ilmunya tinggi hanya untuk keangkuhan pribadi. Tidak ada manfaatnya untuk orang lain.
Hades Gombal datang. Maju. Ayo. Silahkan masuk ke padepokan kami di sana. Mungkin ada perlu penting dengan saya. Tidak perlu. Saya itu cuma mau tanya, apa sampean itu ketua perguruan di sini? Ya, kebetulan saya yang paling tua di sini. Apa sampean bisa terbang seperti saya? Buat apa? Manusia ditakdirkan berjalan dengan kaki. Itu sebabnya Sang Pencipta tidak menaruh sayap di punggung kita. Apa itu? Kalau dia itu memang manusia hebat, harusnya dia itu bisa melayang seperti saya meskipun tanpa sayap. Apa sampean bisa? Alah, kalau ilmu sampean itu tidak melebihi aku, buat apa? Banyak orang yang masih percaya pada ajaran baru yang sampean ajarkan di sini. Kisana keliru. Ilmu saya bukan untuk mengajarkan orang agar bisa terbang. Sebab kalau hanya bisa terbang, burung bangau dan tawon tanpa belajar ilmu apapun pasti lebih hebat terbangnya daripada Kisana. Banyak orang yang merasa bangga karena badannya atos. Orak tedas, papak paluning pande. Kebal. Ya, kebal. Gunung Batu dan Baju Zirah juga bisa atos. Jadi bagaimana? Saya lebih hormat kepada petani yang dengan ikhlas menghasilkan padi. Sehingga banyak orang yang tidak kelaparan. Itu lebih mempunyai arti daripada hanya sekedar meniru kehebatan setan atau binatang. Apa maksud Sunan itu apa? Memilih cara hidup itu sebaiknya yang lebih bermanfaat buat orang banyak daripada bertapa puluhan tahun hanya untuk bisa berjalan di atas sungai. Lebih baik belajar puluhan tahun agar bisa membuat jembatan sehingga orang lain juga bisa ikut menyeberangi sungai. Hal itu lebih disukai Sang Pencipta. Sang Pencipta? Siapa? Siapa Sang Pencipta? Sang Pencipta itu ada sebelum alam semesta ini ada. Sang Pencipta yang wujudnya tidak perlu kita cipta. Sang Pencipta yang tetap hidup langgeng meski alam ciptaannya telah musnah dan sirna. Sebab
alam semesta ini akan musnah dan sirna. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Begitu juga alam semesta ini. Maafkan saya, Sunan. Maafkan saya. Kalau begitu, Sunan, benar kata sahabat-sahabat saya bahwa Sunanlah yang memang lebih unggul dari saya. Maafkan saya, Sunan. Maafkan. Subhanallah. Yang jelas, kamu lebih sakti dari saya, Ki Wadas. Bolehkah saya berguru pada Sunan? Saya hanya menyampaikan aturan dari ajaran agama Islam yang saya pelajari. Kalau kamu mau mempelajari ajaran itu, syaratnya kamu harus masuk Islam. Sunan, saya mau masuk Islam, Sunan, mau. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya, Sunan. Bersihkan dulu badanmu, mandilah dan keramas, supaya ilmu yang akan saya ajarkan nanti bisa masuk ke dalam sanubarimu dengan bersih. Loh, kok gampil amat, Sunan? Ya, hanya itulah. Mandilah yang bersih luar dan dalam. Buang semua besal dan ajimat yang tertanam dalam tubuh. Loh, wah, Sunan kok bisa tahu saya banyak jimatnya? Oh, sudah, Sunan. Saya akan mandi. Saya akan bersihkan badan saya luar dan dalam. Ya. Alhamdulillah. Syekh, ini putra saya, Ki Gede Jiwanegara. Dia yang akan menggantikan saya jadi patih di Kadipaten Pemalang ini. Ya, sunatullah. Yang muda akan menggantikan yang sepuh. Yang muda lebih terengginas dan yang sepuh lebih waskita. La ilaha illallah, 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 Apa yang dikatakan Ki Patih Gede Murti sangat benar adanya. Kadipaten Pemalang saat ini memang membutuhkan anak-anak muda yang terengginas, cerdas, dan bisa membangun negeri ini. Sebenarnya, saya sudah lama ingin madeg pandito, ingin mendalami agama untuk sanggup akhirat saya. Kalau Nak Mas Jiwanegara sudah merasa siap,
Sekarang juga ibaratnya saya angkat sebagai patih menggantikan Ki Gede Murti. Assalamualaikum. Seperti ini. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mandi, Sunan. Tapi entah kenapa saya kok tetap saja merasa bahwa tubuh saya ini kotor, Sunan. Apa mungkin ya? Karena selama ini dosa-dosa saya ini besar. Alhamdulillah, kamu menyadari akan dosa. Berarti kamu menyadari akan kesalahan. Ya iyalah, Sunan. Lawang dosa saya ini segunung, Sunan. Hanya orang yang menyadari kesalahan yang terbuka jalannya menuju kebenaran. Saya tidak mengerti, Sunan. Dosa yang saya lakukan itu banyak sekali, Sunan. Sehingga saya itu tidak pernah menyadari yang saya lakukan itu apakah dosa. Apa itu? Saya itu, Sunan, selalu mencari musuh. Kalau saya dengar ada pendekar sakti dimanapun, langsung saya datangi. Ya, saya tantang dan saya bunuh. Besar mana dosamu dengan gunung? Saya tidak tahu, Sunan. Ukurannya itu bukan besar, tapi banyak. Sebanyak apapun dosamu, kalau kamu benar-benar mau bertobat dan memeluk agama Islam, Allah Tuhanmu nanti pasti akan mengampuni. Saya membaca gelagat, Kakang Senopati dan Wok Jurumertani tidak benar-benar akan menyerahkan tahta Pajang kepada saya, Kiai. Kanjeng Pangeran tahu dari mana? Kang Mas Senopati akan menempatkan Raden Gagak Baning, adik kandungnya, untuk mendampingi saya. Kemudian saya dengar Kang Mas Senopati akan ditabalkan menjadi panembahan di Mataram. Bilu telah berani melangkai Pajang. Sepertinya tidak masuk akal. Berarti semakin jelas bahwa dia ingin berdiri sejajar dengan ayah angkatnya, dengan rajanya. Wok Jurumertani juga meminta pusaka Pajang sebagai hadiah karena berhasil mengusir Arya Pangiri dari Pajang. Dan pangeran mengabulkannya? Mau tidak mau, Kiai. Tapi saya sudah suruh 2 pusaka untuk diselamatkan. Melihat keris pusaka setan kober Adi Benowo. Saya sendiri belum pernah masuk-masuk ke tempat penyimpanan di mana keris-keris pusaka ini disimpan, Kang Mas. Ki Buyut, Kang Merabu. Apakah Ki Buyut Kang Merabu pernah melihat di mana tempat menyimpan pusaka ini? Hamba tidak pernah melihatnya, Gusti. Hanya pusaka-pusaka ini yang hamba rawat selama ini. Mungkin Suwargi Gusti Sultan sendiri yang menyimpannya. Jangan-jangan Adi Sultan khawatir keris setan kober akan menimbulkan bencana. Jadi barangkali dibuang saja. Memang begitu. Ada kok jenis ageman yang hanya bisa dipelihara oleh yang punya saja. Keris setan kober ini milik pribadi Arya Penangsang. Barangkali warisan dari ayahanda beliau, Pangeran Sekar Sidolepen. Benar, Adi Benowo tidak keberatan kalau semua pusaka ini kami rawat. Kang Mas Senopati yang memenangkan perang. Dan semua yang dimiliki oleh siapa yang terkalahkan, maka berhak dimiliki oleh yang memenangkannya. Aku tidak pernah mengalahkanmu loh, Adi. Kakang sudah mengalahkan Arya Pangiri sebagai Sultan Pajang. Kalaupun saya didapuk untuk menjadi Sultan pengganti, itu pun karena kebaikan Kakang semata. Jangan berpikiran begitu, Adi.
Yo, bener pendapat Nak Mas Benowo. Nanti setelah Nak Mas Senopati ditabalkan menjadi panembahan di Mataram, ganti Nak Mas Senopati harus menahbiskan Nak Mas Benowo menjadi penguasa di Pajang. Nah, sekarang begini saja. Nanti Nak Mas Benowo akan tetap duduk di tahta Pajang. Sedangkan Raden Tompe alias Tumenggung Gagak Baning, adik bungsu Nak Mas Senopati, akan tetap di sini untuk melindungi kekuasaanmu. Benar, Adi. Saya takut Arya Pangiri akan kembali menyusun kekuatan untuk menyerang Pajang. Semua gagasan Kakang Senopati dan Uwok Juru Mertani akan menjadikan pertimbangan kami nanti. Kemungkinan besar memang mereka ingin menguasai Pajang, Pangeran. Kalau sudah menyangkut kekuasaan, orang bisa tega melakukan apa saja. Dan tidak ada yang cuma-cuma. Setetes keringat pun ada hitung-hitungannya. Semakin menjijikkan, Kiai. Terus terang saya tidak tertarik lagi untuk menyentuh dampar kencana Pajang. Tapi tata Pajang adalah hak Pangeran. Hilangkan rasa jijik, bersabarlah menghadapi ulah mereka. Memang sebenarnya kekuasaan itu beban. Setiap hari seorang raja dituntut untuk memakmurkan rakyatnya. Dan semua itu harus dipertanggungjawabkan kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kepada rakyatnya. Berhasil, Ki Buya Jamur. Hamba hanya membawa yang dipesan Gusti, Kresetan Kober dan Kitapa. Itu Kresetan Kober peninggalan Arya Penang, Sang Pangeran. Benar, Kiai Julungwangi. Ayahanda Sultan hadir memberikan wangsit lewat mimpi untuk menyelamatkan dua pusaka ini. Dari mana kalian? Ada apa ini? Siapa kalian? Kurang ajar. Tanya malah tanya. Tunggu, Pangeran. Mereka adalah orang-orang saya. Maaf, Pangeran, kami belum sempat menghadap. Kami baru tiba dari Mataram tadi sore. Kenapa mereka menyerang kami? Ada apa ini? Ini cuma salah paham, Pangeran. Saya yang memerintahkan mereka untuk menanyai setiap orang-orang yang mencurigakan. Maaf, Pangeran, mereka belum tahu siapa sesungguhnya Pangeran. Saya malah baru mendengar berita yang menakutkan ini, Paman Temenggung. Terima kasih atas penjagaan Paman Temenggung terhadap saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunan, saya ini sudah semakin mantap untuk disahkan menjadi orang Islam, Sunan. Apa kamu bersedia untuk tidak minum tuak dan makan celeng lagi?
Bersedia Sunan. Tidak madon, apalagi ngemplak. Ya, tidak. Sanggup? Sanggup. Goblok. Semua yang enak-enak dilarang kok mau. Baik, sekarang kamu ikuti perkataan saya. Baik, Sunan, baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu sekarang sudah Islam. Supaya kamu bisa melupakan perbuatan masa lalu dan tidak mengulanginya lagi, sebaiknya namamu diganti. Ya, saya serahkan. Bagaimana Sunan saja. Ya. Namamu saya ganti menjadi Saifullah. Saifullah. Apa enggak terlalu bagus buat saya, Sunan? Artinya apa itu, Sunan? Saifullah itu artinya pedang Allah. Yang hanya boleh digunakan untuk membela kehormatan keluarga, agama, dan negara. Ya, Saifullah. Terima kasih, Sunan. Saifullah. Kamu boleh nyantri di sini, belajar agama di sini. Nanti biar murid-murid saya ini yang mengajarimu cara sembahyang dan membaca Al-Quran. Wah, terima kasih Sunan, terima kasih. Gombal, keluar kamu. Akan kupenggal kepalamu. Boleh? Boleh, oh. Maaf Sunan, bolehkah saya menghadapi orang-orang yang sudah menantang saya itu, Sunan? Kedua orang itu memang selalu mengganggu kehidupan saya. Apalagi sekarang pasti dia sudah dengar kalau saya ini masuk Islam. Metu, aja jago baik. Boleh, Sunan. Astagfirullahaladzim. Sampean sudah meninggalkan ajaran kita, Gopal. Sampean takut sama Sunan itu. Hai, tutup mulut kamu, Gento. Tutup. Saya itu sudah tidak mau jadi pembunuh terus-terusan. Ngerti? Saya mau hidup saya bisa berguna buat orang lain. Sampean memang pantas mati. Jangan nyesel kalau hadiah-hadiah itu untuk kita berdua. Boleh? Boleh, oh. Ayo serang. Jangan bunuh saya, Sunan. Ampun, jangan bunuh saya, ampun. Tahan, Saifullah. Kamu harus bisa belajar menahan nafsu amarahmu. Ingat. Maafkan saya, Ayahanda Sultan. Dia semakin kuat, anakku.
Saya bersumpah, Paman Benowo harus membayar mahal atas penghinaannya kepada Ayahanda. Ayahanda malah mengkhawatirkan keselamatan Adi Benowo. Kenapa, Ayah? Dia tega mempermalukan kakak iparnya sendiri di hadapan Wong Mataram. Tak lama lagi, Wong Mataram itu akan menyingkirkan dia. Ki Jurumertani dan Senopati sebenarnya sudah lama ingin melenyapkan Trah Pajang. Lihat saja, mereka mengadu domba antara Pajang dan Jipang. Dan sekarang mengadu domba Ayahanda dengan Adi Benowo. Dan kalau ini berhasil, Ayahanda percaya Senopati pasti akan segera mengirim membunuh bayaran, menghabisi Adi Benowo. Selamatkan pamanmu, cucuku. Dialah yang paling terombang-ambing dalam perebutan tahta di Pajang. Anakku, kau harus selamatkan Paman Benowo. Dia tertipu oleh mulut manis mereka. Saya akan berusaha, Kanjeng Ibu. Saya akan meminta bantuan teman-teman saya yang ada di Pajang. Tuh, Gusti, jangan sampai negeri ini hancur karena tidak memiliki raja. Sembilan, 10, 11, 12, Kang? 13. Kang? Bangun, Kang. Apa yang 13? Tidur kok ngitung-ngitung. Sampai di 13 berhenti. Opo toh sing diitung? Keris, Dinda. Ya, keris. Aku bermimpi ada keris Luk 13 berdiri di dampar Kedaton Pemalang. Apa maknanya? Lebih baik kita menunggu beberapa hari lagi, Pangeran. Sepertinya mereka memang sengaja membuat suasana agar Pangeran tidak betah di Pajang. Kelihatannya aku terlambat menyadari. Dan kelihatannya Kang Mas Senopati dan Ki Jurumertani tidak pernah rela melihat kemajuan kerajaan Pajang. Dan kelihatannya mereka tidak mau menyingkirkan keturunan Jakatingkir dari Pajang. Ada apa, Ki? Tukang Angon Meri itu sepertinya sengaja mengikuti kita, Pangeran. Siapa yang nyuruh kamu? Siapa yang menyuruh kamu? Maka saya kamu mengaku siapa yang menyuruh kamu. Maka saya aku bebaskan. Kamu akan merasakan kesakitan yang amat sangat dari racun warangan dari kerisku. Baik, saya mau bicara, tapi angkat keris tuan dari leherku. Siapa dia, Pangeran? Ternyata benar. Makin banyak orang bayaran yang ingin menginginkan kematianku.
mereka bukan orang Demak ataupun orang Bayaran. Pangeran semakin tidak aman. Akhir-akhir ini saya amati semakin banyak orang dari selatan yang mencari nafkah di Pajang. Padahal negeri ini sedang kembang kempis. Perdagangan sepi, udan salah mongso. Maksud Ki Buyut? Ya tidak wajar toh Kiai. Kalau mau bawa nyari rezeki kan mestinya di negara yang sedang maju seperti Mataram. Tapi ini kok malah sebaliknya. Memang benar Ki Buyut. Penduduk asli makin tersingkir dari kota kita. Ada surat buat Paduka. Kamu yakin yang diseret itu anak buahku? Benar, Raden. Seluruh rakyat menonton. Dan yang mengenal dua orang itu harus segera melapor ke Daton atau ke Bekal. Bagus. Kalau tidak ada yang mengenal, itu berarti bukan kita. Kita harus hati-hati. Dua orang kita tewas. Untung semua rahasia kita masih terjaga. Kita kembali pada tugas utama kita untuk mendapatkan keris setan kober dan kitabak dari tangan Pangeran Benowo. Apapun caranya. Aku yakin keris lurus yang dipakai Benowo malam itu adalah keris setan kober. Aku merasakan hawa kematian. Menurut Temenggung Mayang, hawa senjata itu seperti ciri-ciri keris setan kober milik mendiang Aryo Penangsang. Jadi, kita harus mendapatkan keris itu malam ini juga. Maafkan saya Pangeran. Pangeran Mas minta untuk diantar bertemu dengan Pangeran. Mengingat banyaknya mata-mata Mataram, saya memilih untuk bertemu di tempat ini. Maafkan kelancangan saya, Paman Benowo. Saya mendengar laporan dari orang-orang Demak yang masih di sini tentang keadaan negeri Pajang saat ini. Saya membawa amanah dari Eyang dan Romo Ibu, juga Ayahanda Pangiri, untuk menyelamatkan Paman Benowo. Aku baik-baik saja, Pangeran Mas. Bahkan 1-2 bulan ini, negeri Pajang akan kembali normal. Bahkan prajurit dan rakyat yang membelot sudah mulai kembali ke Mataram. Paman, tidak usah menipu diri sendiri. Telik Sandi Demak di sini melaporkan bahwa Pajang sudah dipenuhi oleh rakyat dari selatan. Kanjeng Eyang Putri dan Kanjeng Ibu sangat mencemaskan keselamatan Paman Benowo. Ada beberapa kemungkinan kalau Paman benar-benar mau menguasai Pajang secara utuh. Yang jelas harus berani melawan Mataram. Saya sudah ceritakan kepada Panembahan Yusuf di Banten, juga putra Paman Fatahillah di Jayakarta. Mereka siap membantu Paman. Kenapa dulu tidak dilakukan oleh Kanda Pangiri? Ayahanda ragu, karena yang dihadapi waktu itu adalah Paman Benowo sendiri. Meskipun orang-orang Mataram ada di belakang Paman, bagaimanapun Paman adalah ipar Ayahanda. Aku sudah muak dengan perang Pangeran Emas. Banyak anak-anak kecil yang menjadi yatim karena ayahnya tewas dalam perang. Aku dihantui rasa berdosa. Kalau mau jujur, sebenarnya aku mau pergi dari sini. Mau ke Demak. Aku malu dengan ayahmu Arya Pangiri. Di Jipang Panolan lebih buruk daripada di sini. Semua rakyatnya menuduh aku menjadi anak pembunuh rajanya. Ada sebuah kadipaten bawahan Pajang di pesisir barat yang sampai sekarang masih komplang. Kalau Paman berkenan, untuk sementara Paman bisa tertirah di sana untuk menyusun kekuatan. Nama daerahnya Pemalang. Sekarang hanya dipimpin oleh seorang patih yang baik hati dan pekerja keras. Namanya Patih Jiwa Negara. Dalam perjalanan ke Banten atau Cirebon, kami pasti mampir di Asem Doyong, nama pelabuhan Kadipaten Pemalang.
biasanya untuk menambah air minum dan melakukan silaturahim dengan Adipati Anom Windugalbo. Menurut Romo, Adipati Anom dan patihnya waktu itu Ki Gede Murti sangat membantu waktu pasukan Demak menyerbu Kelapa. Juga waktu Eyang Trenggono menyerbu Panarukan. Adipati Anom telah sedo. Karena tidak memiliki keturunan, maka Kadipaten Pemalang dibiarkan komplang sampai sekarang. Yang menjalani pemerintahan putra Ki Gede Murti yang bernama Ki Patih Jiwanegara. Untuk menenteramkan jiwa, lebih baik kalau Paman Benawa tertirah di sana. Kalau Pangeran berkenan, saya bersedia untuk mengantarkan ke tempat sahabat saya yang mengajarkan Islam tidak jauh dari tempat itu. Apakah kancing bahwa aku masih keturunan Romo Sultan Adiwijoyo? Paman bisa menunjukkan pusaka negeri Pajang, keris setan kober, dan keris Kiai Tapak. Karena kedua agaman itu tiada duanya di dunia. Tapi rasanya tidak bijaksana kalau aku terburu-buru membawa istriku dan anak-anakku. Apa sebaiknya bibimu dan anak-anakku aku titipkan di Demak? Itu rencana bagus, Paman. Kalau aku sudah menemukan kadipaten itu, aku akan menyuruh orang-orangku untuk membawa semua keluargaku. Mereka lewat sini. Ini bekas-bekas jejak dan semak-semak yang terinjak. Firasat saya, mereka ke utara, mungkin lari ke Demak. Ke Demak? Itu tidak mungkin. Arya Pangiripati mengusirnya karena merasa dipermalukan, digiring dengan kedua tangan terikat. Yang membuat saya kesal, dia telah membunuh 5 orang anak buah kita. Apa sebaiknya Jepara diserang saja, Paman? Buat apa? Keadaan seperti ini justru lebih bagus, bukan? Tidak usah banyak mengeluarkan tenaga untuk menyerang dan menaklukkan Pajang. Negeri ini sudah kita kuasai, anak mas. Kalau Pangeran Bedowo belum bisa kita tangkap, dia punya niat yang kurang baik. Mungkin dia lagi cari bantuan ke Cirebon atau Banten, atau Jayakarta yang masih kerabat keturunan dari Sultan Trenggono. Biasanya Syekh Talabuddin kemari tiap hari Jumat. Masih 3 hari lagi. Kalau begitu kami terus saja ke Pedurungan. Terima kasih. Rupanya Syekh Talabuddin telah mengembangkan dakwahnya sampai ke Kadipaten Pemalang, Pangeran. Kita bisa bertanya sebanyak-banyaknya sebelum menuju ke Kadipaten. Siapa saya itu? Beliau adalah sahabat saya yang menyebarkan agama Islam di daerah Batang, Pekalongan, dan Pemalang.
Tuan, pastilah Pangeran Benowo yang kami tunggu-tunggu. Siapa sebenarnya Kisana? Dari mana Kisana tahu bahwa aku Pangeran Benowo? Saya Patih Jawa Negara, Pangeran. Pangeran Mas beberapa kali mampir warung asem dari Demak. Aku cuma mampir di Patih. Mau ke Jayakarta. Begini, Kanjeng Pangeran Benowo, putra mendiang Sultan Adiwijaya, berkenan mau tertirah di Pemalang sini. Sambil untuk sementara mengisi tabung kadipaten yang masih komplang sampai sekarang. Seluruh rakyat Malang akan semakin rahayu, Pangeran, jika ada yang memimpin. Selama ini tugasnya hanya sebagai patih yang melayani mereka, bukan memimpin. Maaf, Pangeran. Apa kekancing beliau? Sebagai putra mendiang Sultan, pasti beliau memiliki pusaka warisan Kedaton. Setahu saya, keris setan kober diwariskan kepada beliau. Juga Kiai Tapak. Keris, Dinda. Ya, keris. Aku bermimpi ada keris Luk 13 berdiri di dampar Kedaton Pemalang. Apa maknanya? Bukankah yang Paduka Ageng itu keris Kiai Tapak? Keris Luk 13? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Kok bisa sampai kemari, Kiai? Sudah lama. Saya ingin berkunjung ke pesantren Warung Asem. Ya, ke tempat penjenengan. Katanya sekarang ada di Pemalang. Saya mengantar Pangeran Benowo untuk ngangsu kawruh memperdalam Islam. Saya antarkan ke penjenengan. Loh, sampean kan gudangnya ngelmu toh, Kiai. Pangeran, ini teman penasihat kami, Syekh Talabudin. Oh, yang tadi siang kami mampir di Padepokan Sunan yang di Karangasem itu. Di sini saya juga mendirikan padepokan, Pangeran. Alhamdulillah, hari ini Pemalang tidak lagi komplang. Saya sebagai putra mendiang Sultan dengan ikhlas mengisi kekosongan ini. Ada panggilan gaib yang membawa saya ke tempat ini. Subhanallah walhamdulillah. Hujan yang mengiringi hari yang sangat penting ini adalah rahmat dari Gusti Kang Murbahing Jagat. Hujan yang menjadi pertanda kesuburan negeri Pemalang ini. Sembah dan hormat kami atas kesediaan Pangeran Benowo untuk menjadi pemimpin Pemalang ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di bawah pimpinan Pangeran Benowo, Kadipaten Pemalang memasuki masa yang disebut Gemah Ripah Lojinawi Tata Tentrem Kertar Harja. Namun sayang sekali, baru setahun memerintah, Pangeran Benowo meninggal dunia. Tidak ada yang tahu penyebab kematian beliau. Menurut kepercayaan penduduk setempat, Pangeran Benowo meninggal di Pemalang dan dimakamkan di desa Pang.